Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iren Rahma Vivian dengan NPM 24520111058. Dosen pengampu Siti Nurhasana SHMH. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perbedaan perjanjian, kontrak, dan juga Memorandum of Understanding. Materi pertama, ada perjanjian baku, merupakan istilah yang paling resmi dan asli dalam hukum perdata Indonesia. Sering disebut juga dengan persetujuan, yang terdapat dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perbuatan hukumnya menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak. Minimal dua pihak harus dilakukan oleh setidaknya dua pihak atau perorangan ataupun badan hukum yang saling mengikatkan diri. Lanjut, ada ciri-ciri perjanjian baku. Yang pertama, perjanjian baku disebut juga perjanjian standar. Yang kedua, kata baku atau standar artinya tolak ukur yang disebut sebagai patokan. Yang ketiga, yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah model, rumusan, dan juga ukuran. Yang keempat, ciri-ciri perjanjian baku mengikuti dan menyesuaikan perkembangan tuntutan masyarakat. Yang kelima, ciri tersebut mencerminkan prinsip ekonomi dan juga kepastian hukum. Prinsip ekonomi dan kepastian hukum dalam perjanjian baku dilihat dari kepentingan pengusaha, bukan dari kepentingan konsumen. Lanjut ke materi klausula baku. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan ataupun perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Di dalam pasal 18 ayat 1 UU PK terdapat klausula yang dilarang. Yang pertama, menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha ataupun yang dikenal sebagai klausula ekonerasi. Yang kedua, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli. Yang ketiga, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali uang yang dibayarkan konsumen. Yang keempat, menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha untuk melakukan segala tindakan sepihak. Yang kelima, mengatur perihal pembuktian terhadap hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa. Materi selanjutnya adalah kontrak ataupun perjanjian tertulis. Secara substansi, kontrak sama dengan perjanjian. Keduanya adalah perbuatan hukum dua pihak yang saling mengikatkan diri. Istilah kontrak lebih umum digunakan dalam praktik untuk perjanjian yang dibuat secara tertulis. Nah, penggunaannya itu sangat umum di bidang bisnis karena jarang sekali aktivitas bisnis dijalankan dengan perjanjian lisan. Materi selanjutnya adalah Memorandum of Understanding. Nah, ini merupakan prakontrak atau kesepakatan awal yang dibuat para pihak sebelum membuat dan menandatangani perjanjian ataupun kontrak yang sebenarnya. Jadi, status hukumnya itu merupakan istilah praktik dan bukan ketentuan undang-undang. Fungsinya dibuat ketika para pihak belum siap menandatangani kontrak seperti perlu feasibility study ataupun negosiasi lanjutan. Jadi, kesimpulan dari materi-materi yang sudah saya paparkan adalah perjanjian adalah payung hukum resmi di dalam perikatan, sedangkan kontrak adalah bentuk perjanjian tertulis, dan Memorandum of Understanding adalah kesepakatan awal ataupun prakontrak.
Tantangan utama dalam praktik terletak pada penggunaan perjanjian baku atau klausula baku, yaitu syarat yang ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha untuk transaksi massal. Untuk melindungi konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang klausula baku yang merugikan, seperti pengalihan tanggung jawab, dan jika dilanggar, klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum. Sekian materi presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.